berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan setiap firman-Mu, biar dengan firman-Mu memberkati kehidupan kami semua, bahkan jemaat Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing. Juga Tuhan senantiasa memberkati. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi. Sebelum kita beraktivitas, melaksanakan setiap kegiatan kita sepanjang hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Memang saudara, tidak bisa dipungkiri, keadaan sekarang masih belum baik-baik saja. Dan keadaan ini mungkin serasa menjadi kesulitan dalam kehidupan kita. Seringkali kesulitan ini akan menimbulkan kesulitan yang lain. Saya jadi teringat saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel, ada sebuah keluarga di Banten, kepala keluarganya sedang sakit, istrinya adalah seorang buruh setrika. Di tengah pandemi ini, keluarga ini sampai menahan lapar 4 hari saudara. Kita lihat memang dunia memang belum baik-baik saja. Masih banyak kesulitan yang akan kita hadapi. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini. Di tengah-tengah masa sulit ini, apa yang harus kita lakukan? Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-14. Kita akan belajar dari kisah Nuh. Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Kita lihat Nuh pun saudara, dia mendapatkan misi dari Tuhan yang sepertinya sulit untuk dikerjakan. Apa? Yaitu untuk membuat sebuah batra. Ingat saudara, batra ini tuh kalau kita baca dalam Alkitab itu panjangnya itu lebih panjang dari lapangan sepak bola. Itu kan berarti besar sekali saudara ya. Dan kita lihat Nuh sepertinya menghadapi kesulitan ini. Kenapa? Karena zaman itu teknologi tidak secanggih zaman sekarang. Dan ingat Nuh juga bukan seorang arsitek. Kita lihat Nuh pun juga mengalami kesulitan saudara. Apa itu? Yaitu untuk membuat sebuah batra. Dan kita lihat kesulitan ini saya jadi teringat saudara kisah Candi Prambanan ya. Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Bagaimana Bondowoso harus membuat 1000 candi dalam satu malam. Itu kan sebuah hal yang sangat sulit. Dan kita lihat Nuh pun alami ini saudara. Dia mengalami kesulitan untuk membuat sebuah batra. Dan kita akan lihat kesulitannya apa saja saudara yang dihadapi oleh Nuh dalam membuat batra. Yang pertama saudara, batra ini itu membutuhkan waktu sekitar 80 sampai 100 tahun untuk dikerjakan. Bayangkan saudara, ini bukan perahu, bukan getek yang mungkin gak butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Ini batra yang besar dan waktu pengerjaannya itu hampir 100 tahun saudara. Kita lihat ini kan sesuatu yang sulit. Kemudian yang kedua, kesulitan yang kedua dalam membuat batra ini. Batra ini saudara, batra yang besar ini itu dikerjakan hanya dengan 8 orang. Ingat saudara, hanya keluarganya Nuh saja yang mengerjakan batra ini. Hanya 8 orang. Kapal Titanic saudara, kapal yang juga besar, itu pekerjanya ada 15.000 pekerja untuk membuat kapal Titanic.
kapal yang besar juga yang dibuat oleh Nuh hanya dikerjakan 8 orang, saudara. Kita lihat Nuh pun alami kesulitan-kesulitan dalam membuat bahtera. Kemudian saudara, kesulitan selanjutnya yang dihadapi oleh Nuh, saya bacakan di ayat yang ke-21, Kejadian 6 ayat yang ke-21. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Di tengah-tengah pekerjaan Nuh untuk membuat sebuah bahtera, Nuh juga diharuskan untuk mengumpulkan makanan, saudara. Jadi nyambi, si Nuh ini sambil mengerjakan bahtera juga harus nyambi, membawa, mengumpulkan makanan untuk bekal di dalam bahtera. Kita lihat sepertinya Nuh ini sulit sekali, saudara ya. Apa yang dikerjakan Nuh ini sepertinya sulit sekali, saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, kesulitan yang dihadapi oleh Nuh, yang pasti Nuh akan mendapat caci maki dari orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena nggak ada angin, nggak ada hujan. Nuh membuat sebuah bahtera, pasti Nuh mendapat ejekan, pasti Nuh mendapat hinaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya teringat, saudara, Wright bersaudara, pembuat pesawat, saudara, ketika idenya dikemukakan bahwa dia ingin membuat manusia itu terbang seperti burung, saudara. Wah, orang-orang sekitarnya semuanya mengejek dia. Hal sama juga dialami oleh Nuh. Kita lihat Nuh pun mengalami banyak kesulitan dalam membuat bahtera. Pasti kita juga ada di antara kita yang mengalami kesulitan di tengah-tengah masa sulit ini. Tapi kita lihat kuncinya ada di ayat yang ke-22. Kejadian 6 ayat yang ke-22. Segala kesulitan yang dialami oleh Nuh, kita lihat di ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Kita lihat, saudara, masa-masa sulit itu berhasil diatasi oleh Nuh dan bahtera itu tercipta. Bahtera itu terbentuk karena Nuh tidak menyerah di masa-masa sulit itu. Mari saudara, di masa-masa sulit yang sedang kita alami sekarang, jangan pernah menyerah karena kita yakin Tuhan selalu menyertai kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Tetap diberikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami juga boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang kembali Tuhan meneguhkan kehidupan kami. Walaupun dalam keadaan sulit sekalipun Tuhan, kami mau percaya dan kami tidak mau menyerah Tuhan. Kami tidak mau menyerah kepada keadaan, tetapi kami mau berserah hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan kami, Tuhan yang akan berperang mengganti kami Tuhan, dan Engkau yang akan menyertai kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberkati hamba-Mu dan memberkati setiap kami yang mendengar. Bahkan Tuhan, hari-hari ini kami boleh dilanda dengan keadaan yang ada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang tetap juga memberkati kami, Tuhan yang tetap menguatkan kami, Tuhan yang tetap boleh menjadi kesembuhan bagi kami, bahkan Tuhan yang menjadi penghiburan dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, Engkau yang akan memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Engkau yang akan memberikan penghiburan yang daripada-Mu, bahkan Engkau yang akan memberikan kesembuhan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami juga tetap menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang memulihkan Tuhan, apapun yang menjadi rencana-Mu, Engkau nyatakan atas bangsa kami dan kehidupan setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah kami juga tetap berpengharapan di dalam Engkau. Kami juga boleh bijaksana Tuhan dalam menjalani hidup kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, pagi hari ini ketika kami mau menjalani kegiatan aktivitas kami, semuanya kami sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada keraguan, tidak ada pantang menyerah dalam kehidupan kami ketika kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalankan kehidupan kami siap diberkati oleh Engkau, kami siap berkemenangan di dalam Engkau, dan semuanya Tuhan kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.